Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dalam hadis yang lain juga sahih, Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dalam membaca, mengetahui dan memahami serta mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladhi yatata'ta' fiha wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Adapun orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, artinya dia belum mahir. Terbata-bata ini karena dia kesulitan mengucapkan huruf demi huruf dengan dialek Arab yang fasih. Penyempurnaan dari ucapan makhraj hurufnya serta mat-matnya belum sesuai. Tapi dia latih dirinya untuk membaca Al-Quran. Wa huwa 'alaihi syaqqun. Dia kesulitan untuk melakukannya. Falahu ajrani. Maka bagi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah pahala kesulitan atas usahanya. Jadi dua hadis ini saja sudah menjadi motivasi yang besar bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah menyebutkan, inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah beralih dari Al-Quran. Ini beralih dari Al-Quran. Rasul curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa sekarang curhat. Mahjura dari hijrah. Jadi meninggalkan Al-Quran atau hijrah dari Al-Quran, atau beralih dari Al-Quran kepada hal-hal yang lain. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ada tiga makna. Di samping makna yang awal, yaitu dia sama sekali tidak mau peduli dengan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah kitab hidayah.
kita petunjuk. Yang dipilih kitab ini menjadi petunjuk bagi seluruh sekalian alam, manusia dan jin. Manusia diberikan Al-Quran, dia masih membantah. Dia katakan, wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Orang-orang kafir berkata, ini tentang Al-Quran, pendapat orang kafir dan dituduhkan. Dia berikan statement dan ramai-ramai mereka bahu-membahu melakukan konspirasi untuk menjatuhkan Al-Quran. Artinya mereka mendustainya sama sekali atau mendustakannya. Ini adalah ifkun, sebuah berita yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh Muhammad wa anahu alaihi qaumun akharun. Dia dibantu oleh kaum yang lain. Artinya ada orang dia duduk pagi dan petang untuk merencanakan sebuah makalah atau tesis, lalu kemudian membentuk antitesis, sehingga mereka menamakan apa yang mereka kumpulkan dari pikiran-pikiran yang terlatih ini dengan Al-Quran. Lalu Muhammad mengatakan itu datang dari Allah pencipta semesta raya, padahal dia dibantu oleh orang lain untuk menciptakan Al-Quran yang seperti ini. Allah katakan faqad ja'u dzulman wa zura. Sesungguhnya mereka telah mendatangkan atau melakukan sesuatu kezaliman serta juga sesuatu kepalsuan. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Orang kafir juga mengatakan, kelompok yang satu, kelompok yang lain, saling mereka mendukung satu dengan yang lainnya. Ini Al-Quran asatirul awwalin, adalah legenda, cerita-cerita merakyat, cerita-cerita yang dicipta-ciptakan, yang pernah ada cerita ini pada masa orang-orang terdahulu, secara turun-temurun diceritakan kembali. Jadi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang kafir. Ini dongeng orang-orang terdahulu. Iktatabaha alaihi bukratan wa asila. Dongeng ini diminta oleh Muhammad untuk dituliskan. Dia ada sahabat-sahabatnya, ada para pendeta, tuliskan, lalu bukukan, baik itu pada tulang belulang, pada pelepah kurma, pada kayu-kayu dan lain sebagainya. Dituliskan pada bukratan wa asila, baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Mereka kumpul tulis ini. Allah bantah lagi. Qul, katakan hai Muhammad, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Tidak ada rahasia satupun yang tersembunyi dari Allah, apalagi yang muncul nampak secara terang-terangan. Semuanya Allah ketahui, ilmunya meliputi langit dan bumi. Ilmunya mengetahui apa yang ada di permukaan dan apa yang ada di kedalaman langit dan bumi.
ilmunya mengetahui apa yang ada di dalam benak dan hati manusia. Dia yang menurunkan. Dia siapa? Yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Innahu kana ghafurar rahima. Tidak langsung orang-orang yang menuduh Al-Quran sebagai kepalsuan diadab oleh Allah, tapi dia dengan kekuasaan yang tak terbatas, yang tak ada bandingan kekuasaannya itu dengan sesiapa saja dan apapun. Dia adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Pemaaf. Orang sudah tuduh kepada Muhammad, didustakan dia, mau kembali kepada Allah silahkan. Jadi kitab yang fenomenal ini, yang merupakan bestseller, seluruh dunia boleh kumpulkan sebuah karya, tidak ada yang bisa menandingi setengah saja pun tidak, mungkin sepertiga saja pun tidak ada. Kitab ini laku dan dibeli tidak hanya oleh mereka yang beriman kepada kitab ini, tapi juga sesiapa saja yang mendustakannya. Dia beli untuk dia dustakan, tapi Allah buka kedok daripada kedustaannya, diisi oleh Allah dengan hidayah sehingga dia menjadi muslim yang benar-benar berserah diri kepada Allah, lalu bergerak dalam bidang dakwah menyebarkan Al-Quran. Walhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, tertunda sebentar pengajian kita karena menghadapi bulan Zulhijjah untuk berlebaran dan salat ayyam min ayyamit tasyrik. Lalu kemudian berjalan waktu, kita kembali lagi ke dalam Rihabil Quranil Karim. Pengajian kita untuk tafsir Safatut Tafasir karya guru besar Muhammad Ali As-Sabuni ini sudah sampai, kita itu berhenti kemarin pada ayat ke-30 surah An-Naba. Nah, insyaallah malam ini dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita mulai 31 insyaallah sampai dengan ayat 40 selesai surah An-Naba ini. Surah yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Al-Madinah, terdiri dari 40 ayat. Sekilas gambaran kita ulang, berbicara tentang perselisihan pendapat orang-orang tentang kemungkinan terjadinya hari kiamat atau hari kebangkitan. Lalu Allah memberikan petunjuk dan pengajaran kepada manusia tentang bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi. Dipaparkanlah dalam surat ini tentang ayat-ayatnya di semesta raya yang menunjukkan bahwa hari berbangkit itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Lalu bagaimana view, pemandangan pada hari kiamat itu disampaikan oleh Allah, bahwa orang-orang yang kafir yang mendustakan Al-Quran, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam yang apinya bergolak membara. Mereka tidak dapat di dalamnya kesejukan, tetapi di dalamnya itu juga tidak diberikan kepada mereka minuman kecuali minuman yang panas. Panasnya, tingkat didihnya berada di titik tertinggi. Setelah itu tidak ada didih. Jadi illa hamimau wa ghassaqa. Mereka tidak diberi minum kecuali air yang mendidih dengan tingkat didih yang paling tinggi, serta ghassaqa. Apa ghassaqa itu? Yaitu
perasan dari cairan tubuh penghuni neraka yang dipanggang dengan api lalu menetes darah dan nanah serta keringat mereka yang membusuk. Itu diberikan, ditampung, lalu kemudian diminumkan lagi kepada penghuni neraka yang lainnya. Jadi begitu mengenaskan. Dan itu adalah balasan yang setimpal, kata Allah, bukan kezaliman. Setimpal balasannya. Kenapa? Karena mereka tidak takut kepada hari perhitungan. Tidak ada sama sekali rasa gentar dan takut itu. Di dunia apa yang mereka lakukan, kata orang Jawa, seenak dewe. Oh, dia mau memalak orang, ya dilakukan. Yang penting maksud dan tujuannya tercapai, ya sudah. Tidak peduli dia orang lain mudarat, kesakitan, ataupun bahkan teraniaya sama sekali dengan aniaya yang begitu menyakitkan. Tidak peduli dia. Maka di dalam Islam diajarkan, salah satunya pengajaran Rasulullah, la darar wa la dirar. Tak boleh memudaratkan dan tidak boleh berbuat mudarat. Ini para ulama mengatakan la dirar wa la darar setelah diangkat menjadi kaidah usul itu. Dari 5 kaidah yang besar, salah satunya la darar wa la dirar, dari hadis. Darar dan dirar itu sama makna, kata sebagian ulama para fuqaha. Tapi tidak sedikit para ulama yang membedakannya. Beda antara darar dengan dirar, meskipun dia hampir serupa tapi tak sama. Darar, dad, ra, langsung habis ra pertama, ra kedua. Tapi dirar, dad, ra, alif, baru ra. Di antara 2 ra ada alif. Makna darar, kata sebagian ulama ini, sesuatu yang memberi manfaat bagi dirimu tapi mudarat bagi orang lain. Sementara dirar, untukmu tidak ada manfaat, untuk orang lain pun mudarat. Lihat Islam begitu indah. Tidak ada manfaat untuk kita, tapi kita lakukan. Berarti sia-sia, orang lain mudarat, haram hukumnya. Ada manfaat untuk kita dan kita hidup ini untuk mengambil manfaat, karena bagian dari manfaat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, melegakan kita, menggembirakan hati kita, memotivasi kita. Tapi sidik manfaat yang kita peroleh itu tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Contoh misalnya, kita meminjam uang sama orang, berhutang, lalu kita tidak bayar hutang kita. Piutang yang diberikan oleh orang kepada kita, bagi kita adalah hutang yang tidak kita lunaskan, bagi kita manfaat. Bagi kita manfaat dengan berhutang. Manfaatnya dengan berhutang itu juga diberikan perhatian oleh agama ini. Jadi manfaat yang mu'tabar yang dibahas di sini adalah yang diakui oleh agama. Bahkan ada ayat Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl, ya,
wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah fa in kana alladhi 'alaihi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini min rijalikum, sampai dengan akhir ayat panjang. Ini yang paling panjang dalam Al-Qur'an ayat. Hai orang yang beriman, apabila kalian berutang dengan suatu utang dan utang itu ditangguhkan pada waktu tertentu, sudah ada kesepakatan bulan depan saya bayar, kalau bisa tulis. Jadi dianjurkan untuk menulis, karena menulis itu akan mengingatkan. Kalau yang lupa nanti bisa, ini kan tulisan Anda kemarin, ada kwitansi Anda sendiri yang tanda tangan, jumlahnya 1 juta dan seterusnya, sampai kepada kalau bisa ada saksi lagi, saksi 2 orang lelaki. Kalau tidak ada 2 orang lelaki, 1 orang lelaki, perempuan 2 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya manfaat dalam hutang piutang mendapatkan perhatian yang serius di dalam agama ini. Lalu kita tidak bayar, bagaimana? Orang mudarat, kita sudah ngambil manfaat, gue tidak mau peduli, mau mati kayak dia, mau mampus kayak dia, hancur aja sekalian. Ini tidak boleh. Ini ada manfaat bagi kita. Ada yang tidak memberi manfaat bagi kita, walaupun sebahagian kita menganggap itu manfaat. Makanya kita katakan tadi, menurut para ulama, manfaat yang mu'tabarah di sini adalah manfaat secara syariat. Ada anak-anak balap ataupun anak muda atau orang dewasa pacu kendaraan roda 2 atau roda 4 atau roda 3 dengan kencang supaya kita bisa lewat di becek itu, berjipai, lalu air yang muncrat itu kena ke rumah orang, ke orang yang berjalan. Bagi orang mudarat, bagi kita tidak ada manfaat, ini dirar. Enggak manfaat, saya hebat, enggak diakui hebatnya oleh syariat cara bawa kereta seperti itu. Jadi manfaat yang dilihat secara syariat. Maka orang Aceh dulu, lain jalan yang gepegat untuk orang jak, lain jalan untuk bagebu. Supaya apa? Supaya kerbau itu sambil jalan dia gesek gini, grrrr badannya. Apa ke pepohonan? Kalau pepohonan yang berbuah itu akan merugikan si petani yang punya pohon itu. Kalau dia punya rumah, rumahnya digesek, catnya itu akan kotor. Maka kepegat jalan kusuh, rat jalan kebu, ratno gehu kebu, baik ke bau pekan atau ke arabe ke dia lampu. Teratur. Ini anak muda secara khusus, nanti sampaikan kepada kawan-kawan kalau ada yang muda, tapi rata-rata ini luar biasa, ini semuanya sudah besar-besar, ya. Nyebrang kendaraan roda 2 kan nyelip-nyelip, nyebrang, begitu di median tengah langsung nyerocos, mungkin terlihat gagah. Mudarat enggak? Mudarat. Tapi Ustaz enggak ada mudarat. Dari mana mudaratnya? Saya lepas ke sana orang pun enggak ketabrak. Tahukah kita bahwa ketika kita melewat tanpa melihat kiri kanan, kita sudah pastikan bisa lewat, orang yang berhadapan dengan kita jantungnya terbakar itu, begitu. Mudarat. Kalau ada yang jantungnya sudah berada pada tingkatan mendekati 50 atau di atas 50, dia akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
lalu kendaraannya akan oleng menabrak orang lain. Itulah yang sering terjadi. Karena kita yang sehat jantung pun kalau ada anak-anak lari di depan padahal jaraknya masih 20 atau 30 meter, jantung kita itu wut begitu. Begitu juga orang. Kita tidak apa-apa ke jantung kita karena kita yang sudah lihat, orang yang terkejut. Ini namanya dirar, dan bagi kita tidak ada manfaat secara agama. Ini hal seperti ini harus menjadi pedoman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita. Nah, orang-orang kafir, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu tidak takut kepada hari perhitungan. Pegot pu yang galak, berlaku apa yang dia suka, nafsu dia kejar, keinginan dan egosentris yang dia munculkan, kesombongan, keangkuhan, orang lain semuanya rendah pada dia. Ini orang kafir. Belum lagi wakadzabu bi ayatina kidzaba dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-30. Lalu ayat 31 Allah membicarakan tentang lawan daripada orang-orang yang diazab itu. Siapa mereka? Orang yang bertakwa. Maka kita baca, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. 36 31 sampai 36. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mereka memperoleh mafaza. Apa kata Muhammad Ali As-Sabuni? Beliau katakan, ay inna lil mu'minina al-abrara alladhina ata'u rabbahum fid dunya mawdi'a dhafrin wa fawzin bi jannatin na'im wa khulasun min adzabil jahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang bersikap dengan sikap baik, yaitu mereka yang taat kepada Tuhannya selama hidup di dunia ini, bagi mereka tempat kemenangan dan kejayaan. Dhafrin, kalau kita lawan dengan musuh kita menang perang, ya. Fauzin sebenarnya kesuksesan, jadi jaya. Dengan apa? Bi jannatin na'im, dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Wa khulasin min adzabil jahim, serta terbebas dari azab neraka jahim. Ini kata beliau, itu makna inna lil muttaqina mafaza. Lalu kemenangan ini bagaimana? Ditafsirkan oleh ayat 32 sampai 36 tadi. Apa itu? Hadaiqa wa a'naba. Kemenangan yang diperoleh, tempat kembali yang penuh dengan kejayaan itu bagaimana? Maknanya adalah hadaiqa wa a'naba. Basatin nadiratun fiha min jamil asjar wal azhar. وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس, yaitu kebun-kebun yang amat menyenangkan. Jadi taman di sana, kebun begitu indah, mata yang melihat betul-betul incredible and amazing view, luar biasa. Begitu kita lihat senang. Sekarang saja dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitas maupun rutinitas yang kita lakukan, itu membuat penat. Kita kadang-kadang galau, kita kadang-kadang berpikir letih dan lelah, sehingga emosi kita itu terpicu. Belum lagi apa yang akan kita hadapi dari berbagai macam problematika hidup. Salah satu untuk menghilangkan itu, kita refreshing.
Refreshing itu bentuknya macam-macam. Di antaranya adalah mencari tempat-tempat yang indah untuk dilihat. Baik itu pegunungan, ngarai, lembah, suasana hijau, sungai, dan seterusnya. Ada orang berangkat menuju ke kebun, maka banyak pejabat dan orang-orang sukses dengan berbagai macam aktivitas yang penuh dan padat, dia beli kebun, dia tanam di sana. Tidak ada dia beli kebun karena terbatas kemampuannya, banyak tanggung jawabnya, dia buat taman yang kecil. Nah, ini Lebaran ini paling banyak itu bunga-bunga ibu-ibu tuh. Jenis yang ngetren saat ini aglonema. Itu ngetren. Habis gaji Pak Komandan karena ibu beli bunga seperti itu. Untuk apa? Untuk menyenangkan tatapan dan pandangan mata, membuat relaksasi terhadap jiwa, sehingga kesenangan itu muncul dan itu memotivasi untuk menjalani hidup dengan penuh tekad dan kemauan yang kuat. Ada fungsi. Maka Allah janjikan orang-orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat nanti dengan amal saleh selama di dunia taat pada Tuhannya, yaitu kebun-kebun ya yang indah, menyenangkan. Dalam kebun itu terdapat pepohonan yang begitu banyak serta bunga-bungaan yang beraneka corak dan warna. Kita kenal 7 warna tuh. Ya, dari mulai warna hitam sampai kepada warna violet. Padahal warna itu cukup banyak. Dari mana kita tahu warna itu cukup banyak? Dari penelitian para ahli. Seekor lalat melihat warna merah yang kita lihat bukan merah dalam tatapan dia. Seekor lebah melihat dengan warna yang lebih unik, dengan pancaran yang tidak dilihat oleh mata manusia. Dan di surga nanti Allah akan berikan balasan warna yang beraneka ragam yang belum pernah kita lihat di dunia ini. Karena itu Allah katakan ma la ainun ra'at, tidak pernah mata ketika dunia menatapnya. Ini akan dapat nanti insya Allah. Wa fiha kurumul a'nab at-tayyibah al-mutanawwi'ah min kulli ma tashtahihi an-nufus. Dan di dalam surga itu atau di dalam kebun-kebun itu tadi ada kurumul a'nab, ada tangkai-tangkai buah anggur yang begitu besar. Di dunia anggurnya segini, Pak, segini. Apa kalau tangkai anggur itu namanya bahasa Indonesia itu ya? Ya mungkin ada bahasa sastranya sendiri itu pengucapannya bagi anggur. Mayang ya, atau mayang lah, seperti buah kurma kan mayang. Katakanlah dulu, Allah yubarik Insinyur Wardian, Ustadz, anggur itu segini. Nanti kita di akhirat setiap personil akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan ukuran Nabi Adam, dan semua sama. 7 hasta dengan 60 hasta atau sekitar 29-30 meter. Dari 27 sampai dengan 30 meteran. Sekitar itu. Jadi menurut ukuran yang dipakai oleh para ulama pada masa tabi'in dalam mengukur ziraan itu, hastanya. Katakanlah kali 45. Segitulah. Besarnya 7 meter. Lebar. Tinggi 27 atau 30 meter.
Maka krum anggur itu, mayang daripada anggur itu, bayangkan, dan itu bentuknya at-thayyibah al-mutanawwi'ah, begitu indah, begitu lezat, begitu nikmat, dan juga dia coraknya macam-macam. Ketika kita di luar negeri, baik di Arab Saudi, di Mesir, kami bertahun-tahun di sana, itu makan anggur dengan aneka rupa. Ada anggur asali namanya. Dan orang Mesir ketika mengatakan anggur asal, itu anggur madu, madu betul. Kalau kita enggak, semua kita madu. Jambu madu, pokat madu, sampai bohkuyun madu. Itu akan muncul nanti di Aceh. Supaya laku, mandu madu. Hai, pebahan pelami, ini mangga madu. Ini pisang, pisang madu. Ini semangka, semangka madu. Madu madu. Anda ndak, di sana ada anggur madu namanya. Dia kecil-kecil, sebesar, lebih kecil dari butir gundu atau kelereng, tapi manisnya luar biasa. Dan ndak akan bosan-bosan kita makan. Kami di sana itu ada menasah Aceh. Asal ada acara maulidan atau makan rame-rame, beli anggur. Yang sana bawa 5 kilo, di sana bawa metumpuk penuh. Makan tak habis-habis, cabut-cabut. Kadang-kadang bosan kita makan satu persatu. Jadi cara tarik grup jo, fajulah ba. Menurutnya tanya muda-muda mentang. Kalau makan makanan yang berkuah, ndak sabar begini dengan sendok yang kecil, apalagi dari plastik itu, ndak payah cuci. Enaknya begini terus. Cik menan ji ya, nafsu. Cik mangat tak kayaknya. Ini di dunia, Pak. Di akhirat luar biasa. Min kulli ma tashtahihi nufus. Dan itu dari berbagai semua bentuk dan wujud yang jiwa kita begitu berhasrat dan selera untuk menikmati dan memakannya. Ini belum lagi nanti ayat-ayat lain kan, petiknya mudah. Atau ujungnya mangatatnya lagi, bentuk dibuat oleh Allah, warnanya menarik, bentuknya menarik. Begitu baru terbetik di dalam hati, yang jauh tadi saya sudah bisa sampai dipetik. Sampai kepada burung yang terbang demikian. Walahmi tayrim mimma yashtahi wa yashtahun wa hurun 'ain. Surat Al-Waqi'ah. Dicem dengan ipa mangatat burung tek-teknya ni Tuhan. Burung kada terpanggang liku. Belum lagi diungkap dengan mulut, terbetik di dalam batin, ada di kepala melihat, kepingin jiwa, bung kejuk laju. Dunia nam deme, piuh. Tak dapat. Berjibaku kita dulu, bertengkar sama orang dulu. Saling rebut-rebutan. Lihat orang banyak yang jatuh, terjepit, anak-anak karena zakat bagi daging. Padahal dapat daging 1/2 kilo. Kebetulan di Aceh belum pernah terjadi, walhamdulillah. Saudara-saudara kita di Jawa. Kenapa? Tuntutan hidup begitu sempit di sana itu kebutuhannya dan lain sebagainya. Baik, nanti kita tidak selesai. Sidang jamaah rahimakumullah, wa kawa'iba atraba, ayat 33. Apa itu kawa'iba atraba? Kita lihat. Nisa'an udhari nawahid qad barazat athda'uhunna wa hunna fi sinnin wahida, atau qad barizat. Qala fi tashil al-kawa'ib jama' qa'ibun wa hiya al-jariyah allati kharaja sudaiha. Ini semuanya kita dewasa insyaallah, tapi terdengar dimi, enggak apa-apa. Apa kawa'iba atraba?
Kata beliau dan para ahli tafsir, karena kitab ini diambil dari berbagai kitab tafsir, yaitu para perempuan dan wanita-wanita yang masih perawan. Dada mereka muncul di sini, Pak. Ibadah berarti. Ente lomboh menekan berarti saya porno enggak? Ada yang enggak berani lihat. Muncul di sini, begitu indah kita lihat. Wong di dunia saja kita curi-curi lihat. Di akhirat tidak perlu dicuri, memang disedia untuk kita. Satu penghuni surga dia diberikan 70 orang bidadari. Setiap dari 170 seorang dari 70 bidadari itu memiliki lagi seratusan dedayang bidadari yang juga bisa digauli oleh kita, bisa melakukan hubungan intim. Dan kata Nabi di dalam hadis yang sahih, para penghuni surga nanti akan diberikan kekuatan syahwat 100 lelaki yang kuat syahwat di dunia ini. Jadi hana payah haya pijak refleksi le supaya mengembalikan syahwat. Tidak perlu makan telur setengah matang ataupun makanan yang mengandung vitamin E. Nah perlu. Ideh tersedia menurut Allah bi. Subhanallah. Tidak enak kita dengar, Pak ya. Duduk pun kita sudah mulai goyang-goyang. Tapi ini Al-Quran yang bicara. Wa kawaiba atraba, para bidadari-bidadari yang cantik jelita. Begitu terjemahannya supaya anak-anak tidak kebingungan memahami. Atraba, mereka sebaya usianya. Nah, sudah. Padahal di sini atraba disebut wahunna fi sinin wahidah, sebaya, sementara kawaib itu perempuan yang terbuka buah dadanya nampak dilihat, dan itu sangat menarik. Wa ka'san dihaqa, kemenangan atau tempat yang memberikan kenyamanan tadi itu adalah ka'san dihaqa. Apa ka'san dihaqa? Ay wa ka'san minal khamar mumtali'atan safiyatan, yaitu gelas-gelas yang dipenuhi dengan khamar. Khamar itu begitu murni. Ada campuran, apakah dalamnya etanol, metanol, apalagi campurannya. Ini ahli kimia ini banyak di sini. Di sana enggak, murni betul. Begitu murninya sehingga begitu lezat. Produknya bukan produk 1932 atau 1871, tapi produk ketika Allah menciptakan surga dan isinya. Tersimpan, dan tidak hanya disimpan tapi dilak. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam surah yang lain. Dilak dia, distempel, atau stempelnya maksudnya menurut sebagai ahli tafsir ditutup akhirnya itu dengan campuran tasnim. Tasnim, campurannya cek. Oh, apa itu tasnim? Sesuatu haruman atau fragrance, kata sekarang orang ahli parfum internasional. Ada bibit, apa istilahnya, ulai parfum itu bahasa Indonesia, bibit parfum, fragrance-nya itu adalah yang begitu mewangi. Saat kita minum, nafas penghuni surga itu begitu harum semerbak. Kepingin datang ke surga terus cepat-cepat. La ilaha illallah.
Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi di dalam tafsir beliau mengatakan, al-muradu bil ka'si al-khamru, yang dimaksud dengan gelas yang penuh itu adalah khamar. Ka'annahu qala wa khamran dhata dihaqin ay mamlu'atin qad usirat wa suffiyat. Yaitu khamar, maksud gelas ini, dan gelas yang penuh. Maksudnya adalah apa? Khamar yang disediakan tersedia penuh, seakan-akan Al-Quran hendak mengatakan khamar yang memiliki kepenuhan di dalam gelasnya terisi, dan itu setelah diperas, usirat wa suffiyat, diperas lalu dimurnikan lagi. Karena begitu diperas, tebu masih ada ampas. Nah, ini bayangannya dengan dunia. Tebu, peras, itu ampasnya masih ada. Coba minum begitu, bersin kita. Nyangkut di tenggorokan, di sela-sela gigi, terasa gatal. Kita saring dulu, trit, berapa kali saring. Kopi juga demikian, angkat dulu tinggi-tinggi keasamannya supaya hilang. Ada orang sudah disaring sampai dengan 3 kali. Begitu diangkat di gelas, dia masukin lagi di dalam cupenya itu, di dalam ceper apa? Ini piring kecil tuh, lenglam. Apakah lenglam? Saya pikir untuk didinginkan, tidak. Habis dileng, cok nama puduk lam gelas. Jadi 5 kali penyaringan supaya keasamannya keluar. Lalu murnilah dia rasanya. Kopi kental, pahit, hitam, nikmat rasanya. Ini begitu juga. Itu bandingan dengan dunia. Jangan tanya bagaimana Allah menyaringnya. Pasti disediakan terindah, terbaik, the best bagi orang-orang yang best pula. Jam berapa sudah, Pak? Dah habis waktu kita ya? Ndak habis sampai ayat 40. 1, 2, 3, 4 ayat. Ya. Kita selesaikan saja 2 ayat lagi, tapi tidak panjang-panjang kita bahas. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Mereka penduduk surga tidak mendengar di dalam surga itu perkataan yang sia-sia, dan tidak pula kedustaan atau kebohongan. Dan itu semua adalah merupakan pemberian atau balasan dari Tuhanmu sebagai wujud pemberian yang amat banyak, hisaba, amat banyak. Hanya baru bacut yang dipegang itu lah ilham lelom. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, saya kira ini menjadi sebuah motivasi, dan motivasi ini yang beri adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita, bukan manusia, tapi pencipta semesta raya yang tidak akan menukar janjinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah memberikan pada kita karunia hidup di dunia ini dengan kesalehan dan ketakwaan, lalu kemudian diberikan balasan kematian dengan husnul khatimah, terbebas dari azab dan siksa, lalu kembali kepada surga dalam keadaan diridai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.